Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Suhada, NIM 12 12 04 22 475, Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2021 kelas B, dengan mata kuliah studi Quran, kampus UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Asubli, SHI, MSI. Baiklah, saya akan mereview sebuah buku dengan judul Islam dan Kebudayaan Melayu Nusantara yang ditulis oleh Bapak Muhammad Asubli, desain cover dan tata letak oleh Agus Siswanto dan Agung Priyandana Ismail. Cetakan pertama Syawal 1439 Hijriah atau Juli 2018 Masehi. Penerbit Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jalan Keramat Raya nomor 45 Jakarta, dengan tebal halaman 320 halaman yang terdiri dari 8 bab. Baiklah, di sini saya akan mereview sebuah buku dengan materi memaknai Melayu. Yang pertama yaitu memaknai Melayu. Ketika mendefinisikan Melayu, berbagai literatur yang terbit, baik di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam seringkali menyebutkan 3 aspek sebagai penciri kemelayuan, yakni beragama Islam. Definisi Melayu sebagai bangsa kian memudar dan menciut sebagai suku bangsa dan etnis. Sekarang ini kita sebagai orang Indonesia pada umumnya mengakui sebagai orang Melayu, tapi hanya sebatas untuk membedakan diri dengan ras bangsa lain di dunia. 2. Asal-usul kata Melayu. Sebutan Melayu berasal dari Himalaya, lalu kemudian disingkat menjadi Malaya. Melayu adalah nama sebuah kerajaan tua yang pernah ada di muara Sungai Melayu, atau kini bernama Sungai Batanghari yang berada di Jambi dalam abad ke-7 Masehi. Penamaan sebuah kerajaan berdasarkan nama sungai adalah hal yang biasa dalam tradisi Melayu, dikarenakan bangsa Melayu sejak dahulu selalu membangun kerajaan di pinggir sungai. 3. Islam sebagai identitas Melayu. Orang Melayu memandang Islam tidak hanya sebagai sebuah agama pilihan yang diridhoi Allah, tetapi mereka juga memandang Islam sebagai identitas. Islam digambarkan sebagai penanda utama bagi orang Melayu untuk membedakan orang Melayu dengan orang tidak Melayu. Identitas sebagai kaum pilihan dikaitkan dengan keteguhan iman dalam memeluk Islam. Keimanan menjadi dasar utama bagi orang Melayu menyembah Tuhan agar manusia benar-benar mempercayai ajaran Islam sebagai pedoman dalam kehidupan. Dan terakhir yaitu materi tentang pengaruh Islam terhadap peradaban Melayu. Pengaruh Islam terhadap peradaban Melayu tidak terlepas oleh sebuah peradaban atau tamadun Melayu. Kembali kita lihat arti kata tamadun yang digunakan untuk menunjukkan civilization, berasal dari kata madana, yaitu kata kerja yang artinya membina atau membuka bandar, membudi pekertikan, memurnikan, melahirkan, dan sopan santun. Sedangkan Melayu adalah berasal dari kata mala atau yang berarti mula dan yu yang berarti negeri. Ini berarti tamadun Melayu itu adalah kota yang penuh dengan peradaban. Dari beberapa poin yang sudah saya jelaskan tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peradaban dalam jenis apapun adalah penjelmaan manifestasi iman dan amal soleh manusia dalam pengabdian kepada Allah. Proses masuk dan menyebarnya peradaban Islam ke dunia Melayu yaitu melalui proses perdagangan, perkawinan, politik, dan lain-lain. Kedatangan Islam ke alam Melayu dan peranan peradaban Islam memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan dunia Melayu baik dalam bidang akidah, undang-undang, pemerintahan, ekonomi, bahasa dan sastra, seni dan arsitektur, dan sebagainya. Itulah hasil review buku dari saya. Isi buku ini sangat menarik dan mudah dimengerti, dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang kebudayaan Melayu bisa membaca buku ini. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.